Ya, Oke. Fik, kalau dari pandangan kamu ya, ini kan tadi aku cerita sebetulnya dari pandangan aku pribadi, aku ngeliat data-data dan aku coba apa sintesis dari data-data yang aku punya. Cuma memang di sini yang lagi rame memang Rusia sama Ukraine, tapi sebetulnya yang malah lebih ribut, jujur aja malah Amerika gitu. Karena Amerika yang memang dia mungkin dari dulu bisa dibilang beda beda kubu gitu ya, sama sama Rusia bilang kubu apa yang satu barat, yang satu timur gitu, blok barat, blok timur gitu. Nah dari Amerika sendiri sangat menyuarakan untuk ayo kita mencekal gitu atau jangan temenan lagi lah sama Rusia. Dia sudah menginisiasi sesuatu dan lain sebagainya. Narasi-narasinya seperti itu. Dan memang terasa juga di Amerika udah mulai terganggu ya pasokan apa perdagangannya dan lain sebagainya. Cuma kalau kamu ngelihat sendiri kondisi ekonomi di Amerika saat ini sih belum resesi, tapi udah mulai terguncang. Menurut kamu mungkin nggak akan ada efek domino lebih lanjut lagi, nggak cuma di Ukraine sama Rusia yang rame ya di Eropa, tapi juga merambah ke negara-negara besar lain. Let's say Amerika deh yang mungkin paling obvious ya dampaknya ke semua negara dunia. kalau misalkan kita bilang memang kan di apa ya mengangkat dirinya sebagai polisi dunia gitu kan, di mana kita juga melihat pengaruh Hmm. kenaikan ini sangat mempengaruhi banyak negara. Nah, kalau misalkan bicara keterkaitan efek domino ini, kita harus lebih banyak melihat nah, saya juga ada data sebetulnya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat mitra dagang kayak gitu, mitra dagang dari Amerika itu sendiri gitu kan, baik ekspor Oh ataupun iya, impor gitu. Nah, ini sebetulnya lebih lebih relevan ketika kita melihat bagaimana ekspor USA gitu kan, paling banyak saya sebutin lima besarnya sendiri: Kanada, Meksiko, Cina, Jepang, South Korea gitu kan. Indonesia itu di ranking 31. Kalau misalkan impornya sendiri US ke paling besar itu ke Cina, Meksiko, Kanada, Jepang, Jerman. Indonesia di ranking 20 kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai Indonesia sendiri kayak gitu, apakah secara langsung berdampak? Mungkin agak sedikit jauh kayak gitu, karena kita lihat bagaimana komposisinya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana uh, dampak kenaikan suku bunga itu, efek domino yang akhirnya merembet di beberapa negara seperti itu, yang akhirnya kena kayak gitu. Bersyukurnya Indonesia tadi sempat diceritakan juga ya, hmm. uh, ini kelimpahan komoditas di krisis komoditas kayak gitu kan. Jadi kita kita bisa bersyukur akan hal itu, tapi juga tetap harus berhati-hati karena melihat kenaikan suku bunga Amerika ini kan bukan berbicara apakah Indonesia akan naik juga atau enggak, tapi kan berbicara kapan kayak gitu kan. Ya kemarin saya sama Ko Ivan juga kita mention, dan hari ini kan Hmm. naik juga kayak Iya. gitu aja. Dan yang paling diperhatikan memang salah satu sektornya juga di apa namanya, di Amerika kan yang besarnya itu kan terdampak adalah crude oilnya kayak gitu. Nah, Indonesia sendiri dia tujuan 10 besar negara tujuan ekspor non migas sendiri itu Amerika di nomor 2 kayak gitu kan, sekitar 11% kayak gitu, dan cukup besar. Nah, concernnya lagi mau seperti apapun, memang secara teknikal kita lihat Q1 Q2 di Amerika kan memang minus ya, Mas Glenn. Dan kita lihat Hmm. memang penurunan aktivitas ekspor impor seharusnya ya di negara tersebut kayak gitu kan. Nah, yang bisa kita kita ketahui ketika neraca dagang mereka juga minus, ketika kita melihat bagaimana perlambatan di ekonomi mereka juga, ini yang diharapkan adalah Indonesia tetap secara nggak langsung, khususnya negara-negara yang bermitra ya, berdampak, tapi seharusnya Indonesia tadi masih bisa stabil kayak gitu kan, secara apa tidak langsung berhubungan dengan Amerika itu sendiri kayak gitu. Kalau menurut Mas Ben gimana terkait itu? Iya, sepakat sih. Sebenarnya saya setuju juga untuk poin di mana The Fed eh, itu bisa jadi satu satu ancaman yang signifikan. Mungkin bukan ancaman ya, tapi maksudnya sebuah trigger yang relevan lah ke banyak negara termasuk Indonesia, karena memang ketika The Fed naikin suku bunga, dolar akan menguat dan permintaan dolar ketarik semua ke sana, sehingga ujung-ujungnya negara-negara lain di emerging market termasuk Indonesia mau nggak mau harus naikin lagi, kalau nggak rupiahnya
kasihan gitu kan, kepayahan. Jadi mau nggak mau harus agak naik. Nah, ketika suku bunga kita ikut mengimbangi juga dari The Fed, dari Amerika, ya itu akan berpengaruh ke kemampuan orang-orang, baik masyarakat maupun pengusaha untuk membayar utangnya. Yang mana pertama bisa jadi dalam bentuk dolar, yang kedua bisa jadi kalau mereka terkena floating rate gitu. Jadi kayak misalnya aku KPR, misalnya KPR rumah gitu, kemudian ada basis bunga yang bentuknya floating rate gitu. Ketika suku bunganya itu kita ikut naik kan berarti uang yang harus kita bayarkan jadi lebih besar. Jadi cukup berpengaruh pada kemampuan orang untuk membayarkan kewajibannya. Gitu kira-kira. Sebenarnya itu ya yang ini, dan dari krisis utang ini memang walaupun belum berdampak besar ke banyak negara, jujur aja sebenarnya udah ada yang lumayan kena signifikan, salah satunya Argentina ya. Argentina yang uh, bisa dibilang udah setengah angkat tangan deh dia untuk bisa bayar utangnya gitu. Tapi Argentina memang negara yang menarik ya, karena dari dulu dia krisis ekonomi, udah gitu ada kudeta, ada penggulingan pemerintah, akhirnya restrukturisasi lagi, krisis lagi, terus kudeta lagi. Wah, itu udah krisis 45 tahun lebih gitu. Tapi walaupun Argentina memang kita ngelihat ya, memang dia udah langganan banget ya krisis utang gitu. Tapi menurut kamu gimana dampaknya untuk merembet nggak kira-kira ke negara-negara lain atau secara khusus ke Indonesia gitu, dimana ya bisa jadi kalau bisa kita lihat 2008 waktu itu narasinya eh, ketika ada krisis keuangan ya, Lehman Brothers waktu itu runtuh dan itu jadi katalis bahwa semua orang, oh my god, ini udah nggak wajar nih. Akhirnya yang terjadi crash di bursa keuangan di Amerika dan merembet ke seluruh dunia. Nah, untuk krisis keuangan ini, what do you think? Iya, kalau misalkan peso sendiri kan, memang mata uangnya kan sudah terdepresiasi ya terhadap juga. Kita lihat bagaimana concernnya adalah di Argentina memang terjadi masalah bencana kekeringan. Kita lihat mengenai politiknya juga lagi cukup terkendala, dan juga kita lihat kurang maksimalnya kinerja ekspor ini yang menjadi salah satu concern sebetulnya yang perlu diperhatikan dari Argentina ini. Nah, kalau saya sambil baca datanya ya, sebetulnya kan kita udah tadi diceritain juga sama Mas Glenn ya, bagaimana jatuh bangunnya Argentina ya. Jadi memang tercatat sudah 9 kali Argentina ini pernah gagal bayar utang kayak gitu. Jadi memang Ya, langganan. langganan langganan betul. Jadi sejak 2018 itu Argentina kan sudah mulai peminjaman ke IMF ya. Dengan defisit negaranya, kita juga memulihkan kestabilan ekonomi kayak gitu. Nah, kendalanya ketika ke IMF dengan dolar, kemudian dolarnya juga meningkat kayak gitu kan. Otomatis utangnya juga sampai makin susah dibayar. betul. Ya. Dia ada 4,3 triliun euro, terus 13,3 triliun Argentina peso, mungkin ini obligasi negaranya ya, sama 29,4 triliun US dollar gitu kan. Totalnya 515.000 triliun gitu. Itu gede banget. Triliun. Jadi gede banget kayak gitu kan. Dan kalau misalkan kita menilik ke belakang lagi kayak gitu, sebetulnya ternyata nggak cuma Argentina aja yang kita bilang ya, mengerikan, inflasinya gila-gilaan gitu kan. Kalau di Asia kita bisa bilang ada Lebanon gitu kan, yang debt to GDP-nya itu 171%, inflasinya 161% gitu kan. Sampai kemarin kan sempat mention kayak bank merampok uangnya sendiri gitu kan. Bagaimana di Batam orang mengambil uang di bank gitu kan. Karena bank juga punya kepentingan untuk mempertahankan likuiditasnya, ya kan. Orang semuanya pada mau narik, terus memindahkan mungkin ke dolar atau yang lebih aman kayak gitu kan, yang lebih stabil mata uangnya. Nah, jadi kan sekali gitu kan kondisi di Lebanon kayak gitu. Dan kalau misalkan ada Sri Lanka, ada Syria di Asia gitu, Amerika ya udah tahu lah ya, Venezuela gitu kan, ya karena dampaknya. Kita juga lihat sebetulnya ada concern di Turki, inflasinya itu udah sampai 83%. Di Afrika, Zimbabwe gitu. Terus abis itu kalau misalkan di comparison ke Indonesia, sebetulnya kan memang inflasinya itu 5,95% kayak gitu ya.
Jadi kalau misalkan dibandingkan debt to GDP-nya, aduh kepleset ya. GDP 38% aja kayak gitu. Jadi dibandingkan negara yang lain kita patut bersyukur gitu kan. Jadi bersyukur banget memang kita dipimpin sama orang-orang hebat, orang-orang yang memang bisa membuat ekonomi Indonesia bisa stabil seperti sekarang. Ya harapannya bisa didukung sama-sama, betul ya Mas Glenn ya, untuk Indonesia Ya, ini. Gimana? eh, catatan penting sebenarnya di saat-saat ketidakpastian ekonomi ya saat ini sebetulnya dua sisi pemerintah tuh harus saling dukung. Jujur aja, kalau ngomongin ekonomi kita ngelihat dari dua sisi ya. Satu ekonomi fiskal, satu itu moneter. Kalau fiskal itu semua yang berhubungan sama APBN. Itu Ibu Sri Mulyani yang pegang gitu. Sementara untuk semua yang berhubungan sama moneter itu dia yang fokus untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah ya, menjaga tingkat suku bunga supaya sesuai takaran sama tingkat inflasi kita sama apa namanya peredaran uang, kecepatan uang beredar dan lain sebagainya. Itu Gubernur Bank Indonesia Pak Peri dan kawan-kawan. Nah, dua sisi ini sebetulnya memang harus saling kerjasama, tapi mereka nggak boleh terlalu saling mempengaruhi. Karena pertama, Bank Indonesia harus independen, nggak boleh bisa disetir oleh pihak eksekutif. Dalam hal ini pemerintah atau Ibu Sri Mulyani sebagai menteri di bawahnya Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Peri sebagai gubernur itu harus independen, tapi harus bisa saling berkolaborasi sehingga dari sisi fiskal sama sisi moneter bisa tepat sasaran sesuai takaran gitu untuk dua ini. Nah, bisa dibilang jarang ya untuk di negara-negara yang memang bisa menjaga dua sisi ini. Pertama, independensinya bank sentral. Kedua, dia nggak berantem terus sama ininya eksekutifnya gitu. Kalau misalnya David masih ingat dulu di Amerika misalnya di zamannya Trump, dia kan Ya, sering banget nge-tweet ya. Dia ya, nge-tweetnya kan dia jelek-jelekin terus bank sentral gitu ya. Jadi dia sebagai eksekutif, sebagai pemerintah justru oh, gimana sih bank sentral gini 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 gitu. Nah, di kita kan nggak ada ya skenario seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang kita juga bersyukur juga lah secara umum uh, dari sisi bank sentral maupun kebijakan fiskal bisa bisa jalan cukup baik gitu saat ini. Aku nggak bisa bilang istimewa ya, tapi ya, Mas. ya Iya, iya. Noted, ya noted. begitu sih. Kalau kalau dari saya sebetulnya bisa dibilang gini, uh, ada potensi ya dalam beberapa bulan, 6 bulan atau 1 tahun ke depan, memang secara umum ekonomi akan melambat. Artinya apa sih kalau misalnya kita ketemu sama kita renungkan ke diri kita sendiri. Pertama nih, uh, kemungkinan kita akan agak sedikit lebih sulit untuk ganti kerjaan misalnya, cari kerja gitu, job market. Para pengusaha akan sedikit lebih berhemat gitu, mikir mikir berkali-kali untuk merekrut orang baru gitu. Jadi teman-teman yang mungkin lagi mau resign Pikir dari dua yang kali. tadinya mungkin gue resign aja gitu, sekarang agak mikir gitu ya, agak mikir 2 kali karena belum tentu bisa bisa cepet dapat kerjaan baru secepat kalau ekonomi lagi baik-baik aja gitu. Kedua ada potensi ya kenaikan harga barang, kecepatan kenaikan harga barang itu masih sama, nggak akan melambat dalam waktu dekat. Jadi kalau misalnya terasa gitu ya, kok selama 2022 harga bahan pokok naiknya cepat juga ya gitu. BBM naiknya cepat juga ya. Nah ini eh, kemungkinan ya tidak akan melambat dalam waktu dekat. Kemungkinan fase kecepatannya akan seperti ini dulu sampai beberapa bulan ke depan, sampai 6 bulan ke depan gitu. Dan mungkin bisa dilihat dari kacamata yang lain ya. Jadi kayak kemudian bisa dilihat juga eh, dari sisi perusahaan itu akan jadi seperti seleksi alam ya. Perusahaan yang ketahanan finansialnya bisa dibilang bagus atau dia yang bisa punya cash flow yang positif dan lain sebagainya itu lebih bisa survive. Sementara yang mereka sempoyongan udah mulai agak-agak apa namanya
agak kepayahan, iya bakalan kelihatan tuh. Mungkin ada sebagian yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja, ada sebagian yang bahkan bisa sampai gulung tikar gitu. Jadi itu adalah fakta-fakta di mana tidak akan terjadi shock ya, mudah-mudahan. Tapi perlambatan ekonomi dan bagaimana ekonomi akan semakin menantang dalam beberapa bulan ke depan, ini kemungkinan memang terjadi gitu. Tapi nggak akan separah itu di mana kita wah tiba-tiba jadi orang Indonesia miskin semua, nggak gitu. Cuma hari demi hari nggak akan semudah tahun lalu lah 2021 gitu. Jadi agak sedikit lebih berat. Jadi kita harus emang harus siap-siap.